pentingnya kita membersihkan hati. Kita banyak melihat orang-orang yang ibadahnya bagus, tapi kemudian dia lalai dari membersihkan hatinya. Padahal modal utama kita, modal utama untuk berjumpa dengan Allah itu adalah qalbun salim. Maka di mana Allah Ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari kelak yang tidak bermanfaat untuk kalian harta yang kalian kumpulkan ketika di dunia ini, wala banun, tidak pula mendatangkan manfaat untuk kalian anak-anak keturunan yang saat ini kalian banggakan. Bu, anak saya dokter, anak saya arsitek, anak saya pilot, anak saya anak. Lah, Allah bilang yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di hari kiamat semuanya tidak akan mendatangkan manfaat untuk kalian. Terus kita tanya sama Allah, ya Rabb, terus apa yang akan mendatangkan manfaat untuk kami? Illa, kecuali man, barang siapa atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, membawa modal hati yang selamat. Nah, kemudian para ulama menjelaskan apa itu qalbun salim. Bagaimana kita meraih qalbun salim? Para ulama mengatakan qalbun salim adalah hati yang selamat dari 3 perkara. Nomor 1, qalbun khala minasyirk, hati yang bersih dari perbuatan menyekutukan Allah. Atau kalau kita mau bahasakan dengan mudah, hati yang tidak terkotori dengan kesyirikan. Maka modal utama untuk kemudian mendapatkan qalbun salim itu bersihin dulu hatinya dari perbuatan syirik. Yang kedua, qalbun khala minal bid'ai wal mukhalafat, hati yang bersih dari perbuatan bid'ah dan penyimpangan dari sunnah Nabi. Dan ini juga penting. Bukan kemudian kita menganggap semua amalan itu benar. Bukan. Cukup kita tidak apa? Tidak mengganggu. Tidak usil secara lisan. Iya enggak? Karena sekarang kan lisannya usil banget. Tapi apa? Cukup kita menghormati mereka dan mereka menghormati kita, dengan kemudian kita tidak menyalah-nyalahkan mereka dan mereka tidak menyalah-nyalahkan kita. Itulah dalilnya apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Maka apabila kita ini tidak meyakini adanya amalan-amalan yang kita tidak tahu dalilnya, ya sudah, jangan diamalkan. Tapi jangan gangguin orang lain. Maka yang kedua, kita selamatkan amalan kita untuk mendapatkan qalbun salim itu dari perbuatan yang menyelisihi sunnah. Sudah. Kalau ada sesuatu yang Anda lihat ini tidak tercantum di dalam sunnah Nabi, sudah, cukupkan diri, jangan diamalkan. Itu qalbun salim yang kedua. Yang ketiga, ini penting. Hati yang bersih dari kebencian kepada umat Islam. Ini penting. Kita ini kadang-kadang beda masjid saja, beda masjid udah nggak saling sapa. Beda pengajian sudah nggak saling tegur sapa. Beda ustadz yang disukai, udah kayaknya musuh aja udah. Nah, padahal qalbun salim itu hati yang selamat dari membenci kaum muslimin. Nah, sekarang saya mulai. Ini bagaimana ternyata hati yang bersih itu penting. Saya kasih contoh begini. Insya Allah antum semua sudah pernah dengar dalilnya ya. Cuma kemudian kita ingatkan saja untuk kemudian kita kembali menjadikan hati itu penting untuk senantiasa dibersihkan. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi besar Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis yang sahih. Laki-laki itu mau lewat gitu kan. Sebelum laki-laki ini lewat, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat yang bersamanya, yamurru bikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian laki-laki calon penghuni surga.
Para sahabat langsung pasang mata. Siapa ini orangnya ini? Karena ini bukan main-main. Rasul bilang sebentar lagi yang lewat ini siapa? Laki-laki yang Allah catatkan dia penghuni surga. Baik, cip. Lewat laki-laki. Disebutkan dalam riwayat hadis itu, jenggotnya masih basah dengan air wudhu. Dan dia menjinjing sendalnya dia dengan tangan kirinya untuk masuk ke dalam masjid. Sudah, para sahabat lihat, kok dia? Jadi ada ketidakpercayaan begitu loh, kok dia? Kami tidak melihat dia ini orang yang ibadahnya spesial. Udah, karena para sahabat ini nampak wajah tidak percaya, maka Rasul mengulangnya 2 kali pada keesokan hari. Besoknya lagi Rasul katakan, yamurru bikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kata Rasulullah, lewat laki-laki penghuni surga. Para sahabat merasa, Pak, nah kan kemarin salah orang. Itulah kenapa kemarin kami gak percaya. Ternyata yang lewat orang yang sama. Kok dia lagi? Sampai hari yang ketiga, Rasul mengucapkan ucapan yang sama dan lewat adalah laki-laki yang sama. Dan yang lewat siapa? Laki-laki yang sama. Maka setelah hari ketiga, salah seorang sahabat Nabi dalam satu riwayat dikatakan Abdullah bin Umar. Penasaran, ini amal apa yang dia miliki? Sampai kemudian dia oleh Nabi Muhammad dikatakan penghuni surga. Ini ajaib, ini orang pasti punya amal besar. Maka Abdullah bin Umar izin sama laki-laki itu dengan mengatakan ucapan yang dia bohong tapi kebohongannya untuk kebaikan. Dia bilang begini, boleh nggak saya nginep di rumah kamu 3 hari? Karena saya sedang ada masalah dengan keluarga saya diusir dari rumah. Boleh nggak nginep di rumah kamu 3 hari? Laki-laki itu bilang, ahlan wa sahlan, silahkan dengan senang hati. Wah. Sudah, masuk dia ke rumah orang tersebut yang Rasul katakan penghuni surga. Ditunggu sama Abdullah bin Umar, ini penghuni surga, kalau malam pasti tahajud tidak pakai tidur. Ternyata apa? Itu laki-laki tidur tidak bangun sampai azan subuh. Kaget Abdullah bin Umar, ya Rob, penghuni surga nggak sholat tahajud. 1 rakaat sholat malam tidak dia tunaikan. Tapi Rasul bilang apa? Penghuni surga. Abdullah bin Umar tidak habis pikir, puasa pasti. Maka Abdullah bin Umar, ini pasti orang ini ahli puasa. Ternyata apa? Pulang sholat subuh dari masjid, Abdullah bin Umar diajak sarapan. Ya Rob, ditanya, ente gak puasa? Gak pernah. Tambah pusing Abdullah bin Umar, tahajud tidak, puasa pun tidak. Abdullah bin Umar husnudzon, sholat duha dia. Ternyata apa? Diikuti sama Abdullah bin Umar. Sampai azan zuhur tidak sholat duha. Semakin pusing Abdullah bin Umar, tahajud tidak, sholat duha tidak, puasa juga tidak. Langsung Abdullah bin Umar berpikir, dia khawatir ketahuan oleh tamunya. Maka dia sembunyikan amalannya pada hari yang pertama. Ternyata hari kedua sama, hari ketiga sama. Tidak ada sholat tahajudnya, tidak ada puasa sunnahnya, dan tidak ada sholat duha. Tapi, maka saya pengen tahu amal apa yang engkau amalkan yang saya belum amalkan. Ternyata malam saya tahajud, engkau malah tidak. Ternyata siang saya puasa, engkau tidak. Saya sholat duha, engkau tidak. Terus amal apa yang engkau punya? Akhbirni, beritahu buat saya. Apa laki-laki itu bilang? Mahia illa ma ra'ait. Aku tidak punya amal apapun kecuali apa yang engkau lihat dari saya. Itu aja udah. Sholat saya sholat fardu saja. Puasa saya cuma Ramadan. Dan saya tidak pernah sholat duha. Abdullah bin Umar maksa.
udahlah kasih tahu sama saya, jangan pelit lah. Kamu masuk surga, saya juga kepingin masuk surga seperti kamu. Beritahu apa amalannya. Laki-laki itu bilang apa? Ma hiya illa ma ra'ait. Gak ada. Gak ada. Ya udah yang kamu lihat itulah amalan saya. Sudah. Abdullah bin Umar putus asa. Ya udahlah, saya permisi pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka laki-laki itu manggil Abdullah bin Umar. Sini dulu, sini dulu. Ente baperan ente. Sini saya kasih tahu. Boleh jadi. Jadi si laki-laki itu pun gak yakin gitu loh. Boleh jadi amal yang menjadikan saya oleh Nabi Muhammad dikatakan penghuni surga itu amalan saya sebelum tidur. Amalan sebelum apa? Tidur. Amalannya 2 dan dua-duanya adalah amalan hati. Apa kata Abdullah bin Umar yang kamu amalkan sebelum kamu tidur? Nomor 1, sebelum tidur saya maafkan semua orang yang menyakiti saya, baik lahir maupun batin. Orang yang menggunjing saya tahu ataupun tidak, saya halalkan. Orang yang mencurangi saya tahu ataupun tidak, saya maafkan. Orang yang mengkhianati saya tahu ataupun tidak, saya maafkan dia. Masya Allah, bisa apa enggak ini? Jadi sebelum tidur hatinya sudah bersih, kita enggak. Sebelum tidur keinget orang yang nipu kita, keinget orang yang mengkhianati kita, keinget orang yang menggunjing, menghibah kita. Akhirnya tidur mimpi buruk, bangun tidur stroke, gak bisa istirahat. Mau tidur hatinya masih kotor. Ini orang sebelum tidur, kemarin hari ya Allah, tadi pagi sampai malam ini ya Allah, siapapun yang berdosa kepada saya maafkan. Masya Allah. Itu amal pertama. Dan ini kalau kita bisa amalkan begini, insya Allah bisa ya. Jadi siapapun yang nyakitin kita, siapapun yang mengkhianati kita, sebelum tidur sudah kita ikhlaskan. Udah ya Rob, saya mau maafin mereka semua. Amal yang kedua apa? Untuk esok hari, saya tidak punya niat secuil pun untuk zalim kepada orang Islam. Saya tidak punya niat membohongi mereka. Saya tidak berniat mencurangi mereka. Saya tidak berniat mendustai mereka. Saya tidak berniat menyakiti mereka. Itu amal kedua. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadzal ladzi adkhalakal jannah. Hei saudaraku, ini yang saya cari selama 3 hari. Yang kamu sudah punya, saya belum punya. Nah maka ternyata amal yang menjadikan orang ini masuk surga itu bukan amal fisik tapi apa? Amal hati. Coba subhanallah, itulah pentingnya kita ini betul-betul menata hati kita kepada orang Islam. Jangan sampai ada orang Islam yang masuk neraka karena kita tidak memaafkan mereka.